Sahabat Indonesia yang terpelajar, ada berbagai pertanyaan tentang hak asasi manusia. Sebenarnya sejak kapan manusia memiliki hak asasi? Apakah sejak diadopsinya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ataukah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia? Ataukah sejak Indonesia mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memasukkan bab 10 tentang hak asasi manusia pada tahun 2002? Ataukah manusia memiliki hak asasi manusia sejak dia dilahirkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menjadi bahan diskusi kita semua. Tentu, jika kita mengatakan bahwa hak asasi manusia itu lahir sejak dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, maka bisa kita katakan bahwa manusia-manusia yang dilahirkan sebelum adanya hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, maka mereka tidak memiliki hak asasi manusia. Tentu jawaban itu tidak memuaskan. Oleh karena itu, sebenarnya ada atau tidak adanya hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Karena pada dasarnya hak asasi manusia itu bersifat melekat, dimiliki oleh manusia karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sehingga ada atau tidak ada hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia tidak membuat hak asasi manusia itu hilang atau tidak membuat hak asasi manusia itu tercerabut. Nah, pandangan ini jadi pandangan yang mengatakan bahwa hak asasi manusia bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia sederhana karena mereka adalah manusia, karena harkat martabat mereka sebagai manusia, sebenarnya dipengaruhi oleh teori hukum alam atau natural law teori, ya, yang digagas oleh misalnya Socrates, Aristoteles, Cicero, ya, di mana mereka dengan teori hukum alam ini ingin menegaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah pemberian hukum, juga bukan pemberian negara. Nah, keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lainnya seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan, itulah yang sebenarnya membuat manusia itu memiliki hak asasi manusia. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan melebihi ciptaan lainnya dan dengan bentuk yang paling sempurna, ya. Kita bisa lihat itu di surat Al-Isra ayat 70 dan surat At-Tin, ya. Menurut salah satu profesor di bidang hukum Islam, ya, Hasyim Kamali, pengakuan paling eksplisit tentang martabat manusia di dalam Islam misalnya dapat ditemukan di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang mengatakan bahwa telah kami muliakan anak-anak Adam, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Nah, pengakuan tentang harkat dan martabat manusia ini
juga dijumpai sebenarnya dalam berbagai kitab-kitab suci agama lain, ya. Nah, kedudukan spesial manusia ini, misalnya dalam pandangan Hugo de Groot, seorang bapak hukum internasional, ya, de Grotius, ya, Hugo de Grotius ini juga menekankan bahwa setiap manusia bisa melakukan tindakan-tindakan atau kehendaknya secara bebas tanpa harus mengalami tekanan-tekanan oleh manusia lainnya. Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki hak-hak yang bersifat kodrati tadi itu. Oleh karena itu, McCrudden misalnya menunjukkan bahwa di dalam berbagai dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional dan juga berbagai konstitusi di beberapa negara atau hampir seluruh negara di dunia, sebut saja Amerika Serikat, ya, Kuba, Italia, Jerman, Jepang, dan termasuk juga Indonesia, juga mengakui, ya, kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Sebut saja Indonesia dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku, misalnya saja Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, termasuk, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, ya. Jadi pengakuan manusia yang memiliki kedudukan sebagai seseorang yang memiliki harkat dan martabat itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat demokrasi sekarang ini. Nah, sebenarnya pengakuan-pengakuan tadi itu semakin menegaskan bahwa teori hukum alam juga mendapatkan posisi yang cukup kuat di dalam negara demokrasi yang modern. Nah, ini sebenarnya juga menegaskan bahwa hak asasi manusia itu, ya, dimiliki oleh manusia karena mereka adalah manusia, bukan karena hukum memberi hak tersebut kepada manusia, dan juga bukan karena adanya warisan-warisan pihak lain atau belas kasihan dari negara tersebut, ya. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah ketika kita meyakini bahwa hak asasi manusia itu bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagaimana gagasan hukum alam tadi itu hendak mengatakan bahwa keberadaan hukum hak asasi manusia tidaklah menjadi penting? Nah, ini saya kira satu pertanyaan yang menarik, ya. Karena kalau kita berangkat dari teori hukum alam, maka sesungguhnya, sekali lagi, bahwa ada atau tidak adanya hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, maka hak asasi manusia itu tetaplah dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, ternyata teori hukum alam ini juga memiliki kelemahan, karena ketika hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia tadi itu tidak dijamin di dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang tertulis, jaminan perlindungan atau pelaksanaan serta pemenuhan dari hak asasi
manusia itu sendiri barangkali menjadi sangat lemah, ya. Sehingga dengan adanya prinsip the rule of law, ya, yang menurut Visser misalnya prinsip the rule of law ini juga sering kita sebut negara hukum, ya, di mana Indonesia juga bagian dari negara yang menjunjung tinggi prinsip the rule of law. Bisa kita lihat misalnya di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi Visser misalnya mendorong agar negara-negara menjalankan kewajibannya secara efektif di dalam menghormati hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu pembentukan berbagai instrumen HAM internasional dan juga bagaimana negara-negara tersebut mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat-masyarakat internasional sebagai negara-negara beradab, itu menjadi sangat penting, tak terkecuali bagi Indonesia dalam rangka sebagai upaya untuk menguatkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Nah, prinsip the rule of law ini juga menjadi satu bagian dari bagaimana suatu negara menghadirkan sebuah pemerintahan yang bersih, yang senantiasa melahirkan hukum-hukum yang terbuka, hukum yang menjamin kesetaraan, hukum yang menjamin kepastian, ya. Kemudian juga hukum-hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang independen, yang menerapkan standar-standar kemanusiaan yang telah disepakati oleh masyarakat internasional tersebut. Nah, masyarakat yang hidup di dalam suatu negara di mana penguasa memiliki kewenangan-kewenangan untuk bertindak, kewenangan-kewenangan untuk mengatur, bahkan menghukum warga negaranya, Lord Alston misalnya mengingatkan bahwa karakter penguasa itu bisa cenderung kepada kekuasaan yang absolut, ya. Nah, apabila kekuasaan absolut itu menjelma di dalam suatu negara, maka absolutisme atau kekuasaan yang absolut itu akan sangat cenderung disalahgunakan. Jadi Alston misalnya mengatakan power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ya, jadi di situ dia ingin memberikan satu peringatan, ya, bahwa pentingnya the rule of law ini dijaga supaya kekuasaan yang cenderung absolut tadi bisa dihindari dan absolutisme yang menyalahgunakan kekuasaan itu bisa dihindari, yaitu dengan lahirnya hukum-hukum yang memang memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip the rule of law. Nah, oleh karena itu dalam konteks hak asasi manusia, maka supaya hak-hak yang bersifat melekat tadi itu tidak diabaikan oleh negara, tidak disalahgunakan atau tidak dibatasi secara berlebihan, maka butuh adanya satu kesepakatan, ya, yang tertulis yang dibuat oleh warga negara dengan negara yang sering kita sebut sebagai konstitusi. Nah, konstitusi sebagai suatu hukum tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara itu sangat diperlukan, ya, sebagai satu pedoman lah bagi negara dan aparaturnya untuk menjalankan kekuasaan dan tetap menjamin bahwa hak asasi manusia yang bersifat melekat tadi itu tetap dihormati, tetap dilindungi dan tetap dipenuhi. Nah, ini sebenarnya pengaruh dari teori kontrak sosial yang sering kita ketahui bersama, bahwa gagasan tentang teori kontrak sosial ini dipopulerkan oleh C.C. Russo. Nah,
jika keberadaan hukum hak asasi manusia ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara sah, ya, maka manusia atau warga negara akan memiliki kepastian dan juga dapat menuntut apabila hak-hak asasi manusia yang bersifat melekat tadi itu diabaikan atau dilanggar oleh negara. Nah, kalau tidak ada hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, maka warga negara tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana menuntut hak-hak asasi manusia yang bersifat abstrak tadi itu? Nah, di sini maka penting untuk juga teori hukum alam tadi itu dikaitkan dengan teori kontrak sosial, sehingga hukum-hukum yang hadir di dalam suatu negara betul-betul memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, sehingga bisa menjadi alas hak manakala nanti warga negara dilanggar hak-haknya oleh negara atau oleh aparatur negara. Nah, oleh karena itu kita juga memberikan satu kritik seperti halnya pernah dikemukakan oleh Posner Jadi tidak cukup sebenarnya bagi negara untuk kemudian berlomba-lomba meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tanpa misalnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengadopsi atau menegakkan hukum-hukum HAM internasional tersebut ke dalam hukum domestiknya. Jadi kalau hanya sekedar meratifikasi untuk menunjukkan suatu komitmen yang bersifat politis semata, padahal di dalam negara itu masih terus terjadi pelanggaran HAM karena negara tersebut tidak mau meratifikasi, tidak mau melakukan perbaikan atau reformasi hukum domestiknya agar selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional, maka ini akan juga menjadi satu problem yang cukup cukup membuat frustasi begitu Karena apa? Ada kalanya hukum-hukum yang sudah usang dipertahankan oleh negara hanya sekedar untuk kepentingan politis semata, untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, oleh karena itu kritik Posner tadi itu bahwa ratifikasi satu perjanjian internasional itu tidak sebanding dengan perlindungan hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara, saya katakan itu menurut saya kritik yang cukup membangun dalam artian agar negara mengintrospeksi diri supaya tidak sekedar meratifikasi lalu sudah yang penting sudah meratifikasi sebagai satu political image begitu Nah, oleh karena itu ketika kita meyakini bahwa hak asasi manusia tadi itu dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia, kemudian dijamin di dalam konstitusi, maka peraturan perundang-undangan lain juga harus menyesuaikan lembaga pembentuk undang-undang harus segera melakukan pembenahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diizinkan oleh karena undang-undangnya atau hukum domestiknya yang masih ambigu atau hukum domestiknya yang bertentangan dengan norma-norma hukum hak asasi manusia internasional. Nah, dengan demikian sebuah tantangan bagi negara kita misalnya Indonesia untuk segera menyelaraskan hukum domestik yang kita miliki dengan berbagai instrumen HAM internasional yang sudah kita ratifikasi bahkan ada 8 instrumen HAM internasional dari 10 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga
kita bisa memastikan bahwa hak-hak fundamental dari setiap warga negara yang bersifat melekat tadi itu ya benar-benar dilindungi dan dihormati oleh negara, sehingga apapun ya bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh aparatur negara secara aktif maupun karena pembiaran atau pelanggaran hak asasi manusia yang sengaja dibiarkan terjadi, itu bisa ditindaklanjuti dan dimintai pertanggungjawaban bagi ya saya katakan mungkin oknum-oknum ya yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan saat ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.